ada anggaran stunting. 10 miliar. Coba cek, lihat betul. Untuk apa 10 miliar itu? Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, dibelikan susu, dibelikan protein, diberikan sayuran. 10 miliar. Coba dilihat detail, 10 miliar untuk stunting. Cek. Perjalanan dinas 3 miliar. Rapat-rapat 3 miliar. Penguatan, pengembangan apa-apa, bla bla bla, 2 miliar. Yang benar-benar untuk beli telur itu enggak ada 2 miliar. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyoroti soal alokasi anggaran saat ini yang dinilai masih belum tepat guna. Salah satunya terkait anggaran untuk stunting senilai 10 miliar rupiah. Ia mengkritisi anggaran yang lebih banyak untuk perjalanan dinas PNS, rapat, dan hal terkait yang dinilai tidak krusial. Stunting masih menjadi persoalan di Indonesia. Hasil survei status gizi Indonesia menyebutkan prevalensi stunting di Indonesia masih 21,6% pada tahun 2022. Dalam hal ini, DPR RI mendorong pemerintah pusat memberikan dana segar kepada pemerintah daerah untuk membeli makanan yang bergizi bagi anak, karena dinilai dapat lebih efektif dan efisien untuk mendukung penanganan stunting. Fakta di lapangan menunjukkan masih banyaknya masyarakat yang belum menerima manfaat dari anggaran penanganan stunting, khususnya asupan gizi, akibat lemahnya penyaluran anggaran. Saya setuju dengan Presiden ya, itu warning bagi semua pemerintah daerah. Anggaran kita terbatas dan kita ingin apa yang kita lakukan itu langsung spesifik untuk penanganan stunting. Yang intinya stunting itu kan kurang gizi, malnutrisi. Lalu pemerintah ingin anggaran yang ada itu lebih fokus pada ketersediaan protein hewani, nutrisi-nutrisi yang lain yang dibutuhkan bagi ibu hamil dan bayi. Lalu kalau kemudian anggaran yang begitu banyak digunakan untuk di luar itu inefisien. Ujung-ujungnya rakyat yang memperoleh hanya sedikit. Kementerian Kesehatan menyebutkan stunting berkembang dalam jangka panjang karena kombinasi dari beberapa atau semua faktor-faktor berikut: kurang gizi kronis, retardasi pertumbuhan, tidak cukup protein, perubahan hormon yang dipicu stres, dan sering menderita infeksi. DPR RI menilai jika penggunaan anggaran stunting tidak dilakukan dengan tepat, target menghilangkan stunting pada 2024 dan Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud. Seharusnya pemerintah berkomitmen 80% anggaran stunting digunakan untuk memberikan bantuan bahan makanan protein seperti ikan, daging, telur, dan susu. Oleh karena itu, fenomena stunting atau isu stunting itu memang harus menjadi perhatian, harus bisa dikurangi, harus dijadikan skala prioritas penanganannya dan dilihat dari perspektif pendidikan. Saya kira pendidikan PAUD, usia dini, kita berharap untuk diberi alokasi anggaran yang cukup. Tentunya, pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penggunaan anggaran stunting. Sudah saatnya anak-anak Indonesia mendapatkan sumber gizi yang baik demi masa depan yang cerah. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan.